Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua bisa hadir di majelis Aumat Tauladan ini, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini. Dan sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Baik, pada kesempatan malam hari ini materi yang akan disampaikan berjudul ubah catatan menjadi kenyataan, bersama Ustadz Irwan Imaduddin. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an wa barik lana fima 'allamtana wa fima razaqtana wa majlisina fi hadhil lailah. Alhamdulillah, malam mangken pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk saling bermuwajahah, saling bertatap muka, bertemu dalam kondisi yang bahagia tentunya. Dan kemarin sempat saya tanya kepada panitia, apa perlu membahas tema yang sebelumnya? Katanya panitia tidak perlu, itu lanjut saja. Yang sebelumnya kita membahas ihsanul amal. Ya, ihsanul amal itu amal yang makbul, amal yang solih, amal yang diterima oleh Allah gitu. Intinya Islam itu punya standar yang luar biasa. Kemarin kita sudah mengkaji ya, panjang lebar dengan berbagai macam contoh dan analog gitu. Jadi kalau standarnya bukan ihsanul amal, dalam surat Al-Mulk ayat 2 disebutkan walladzi khalaqalakum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang menciptakan mati dan kehidupan dalam rangka untuk menguji kalian siapakah yang paling ahsan, paling baik amalnya. Intinya apa? Kalau Allah berbicara menggunakan kalamnya itu aktsaru amala, yang paling banyak amalnya, maka nanti orang-orang yang paling banyak duitnya itu yang paling diterima amalnya. Kasihan orang miskin. Orang miskin juga nanti protes, saya paling banyak susahnya. Karena paling banyak susahnya, maka kemudian orang kaya nggak terima amalnya, kan gitu. Abang Gojek ya, abang
apa namanya itu, eh, kurir ya, itu paling sibuk itu. Maka nanti kalau ayatnya itu asghalu amala, orang paling sibuk, maka nanti bang kurir itu yang paling sibuk, karena seharian sampai malam itu mereka itu bolak-balik ngokur jalan gitu. Iya. Kalau asyaddu amala, yang paling melelahkan, maka Pak Misyari lah yang paling lelah gitu. Karena dia tukang mulai pagi jam 7 sampai sore itu nggak pernah berhenti cuma sholat saja. Maka Pak Misyari mengatakan, saya yang paling diterima amalnya. Kadang lembur. Maka dari itu kemudian Islam itu memberikan satu standar yang luar biasa, yang itu teguran, apa kemarin saya sebut, teguran dan kabar gembira kepada kita. Jadi apapun profesi kita sebagai seorang muslim, maka amal yang Allah terima sebagaimana dikirannya, puji-pujiannya kalau di masjid yang mengeraskan suaranya sebelum sholat jamaah itu, wawafikni amalan solihah, amalan makbulah. Maka Allah memberikan standar yang paling baik. Nah, yang paling baik ternyata apa? Kembali kita kaji 3 syaratnya. Syarat yang pertama itu adalah harus dibangun di atas akidah Islam. Artinya seorang yang amalnya diterima oleh Allah itu harus seorang yang beriman dengan Islam. Orang yang non-Islam, ya walaupun bagaimanapun besarnya kebaikan mereka, tidak akan terima oleh Allah karena sudah gugur di tahap pertama. Ya, tidak masuk, gak lulus tes gitu. Kemudian yang kedua, tujuan dari amal itu dilakukan sebagai ketaatan kepada Allah, itu tujuan akhirnya adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu kan memurnikan tujuan ketaatan hanya untuk Allah. Walaupun di sana nanti ada berbagai macam tujuan-tujuan yang samping ya. Tujuan-tujuan yang ikut daripada tujuan akhir tadi itu. Yang berikutnya lagi adalah apa? Yaitu sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun nanti kita sebagai seorang muslim, maka 3 hal ini kalau kita lakukan, maka Allah akan menerima amal kita. Begitu ya, itu janji Allah seperti itu. Jadi walaupun kita sebagai seorang tukang, guru, pokoknya pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan perbuatan yang sifatnya itu dibolehkan oleh syariat atau perbuatan yang tidak dilarang oleh syariat, maka standarnya adalah itu. Jadi nyamanlah hidup kita, jadi tenang gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu inti daripada kajian kita Pak pada 2 minggu yang lalu gitu ya. Cuman kemarin tidak direkam, jadi secara utuhnya tidak tidak bisa kita nikmati kecuali diulang lagi materinya. Ya. Baik. Kita akan lanjutkan begitu ya. Karena ini saya dikasih waktu cuma 40 menit. Tambah 10 ini. Biasanya 40, barusan dikatakan 10, udah dikurangi barusan 10 menit. Kita akan lanjutkan materi kita ini sesuai dengan judulnya itu ya. Judul apa tema itu? Temanya itu adalah intinya, setelah kita tahu amal yang paling baik menurut Allah dan itu merupakan kabar gembira, teguran kepada kita, maka kita diminta oleh Allah tidak hanya sekedar tahu amal yang terbaik, tetapi ya amal kita itu harus konsep yang sudah kita kaji harus diamalkan gitu, harus dibuktikan, harus dipraktekkan. Nah, saya insya Allah kita akan mengkaji ya beberapa hal terkait ini ya, simpel-simpel saja, yang penting kita paham gitu ya. Nah, kalau kita kemarin sudah mengkaji tentang contoh, kemarin ada prajurit yang bercadar ya, ada pemilik lubang, maksudnya itu kisah-kisah zaman dulu bagaimana para pahlawan-pahlawan kaum muslimin yang luar biasa, mereka itu
di saat-saat yang sangat genting, yang sangat penting, yaitu di saat perang, ya, ada kemudian satu bagian dari kehidupan atau kegiatan perang mereka yang itu betul-betul menunjukkan sebuah keikhlasan. Kemarin sudah kita kita sampaikan ya, bagaimana seorang prajurit yang masuk ke lubang, di mana lubang tadi itu lubang satu-satunya untuk masuk ke benteng musuh, ternyata dia tidak, setelah selesai masuk kemudian pintu gerbang itu dibuka dan menghilang gitu. Intinya biar tidak diketahui kalau dialah yang berjuang membuka lubang itu sehingga benteng musuh bisa terbuka, dan seterusnya ya, banyak sekali. Nah, malam ini kita akan masuk ke sebuah tema yang merupakan konsekuensi langsung, efek langsung dari semua yang sudah kita pelajari. Nah, tema yang akan menjawab pertanyaan penting ya, diantaranya setelah kita tahu bahwa amal harus ikhlas dan sesuai sunnah, sesuai syariah, lalu apa langkah selanjutnya? Apakah cukup kita puas dengan mengetahui? Apakah ilmu yang sudah kita dapatkan ini cukup kita simpan di kepala, lalu kita pulang, tidur, hidup seperti biasa lagi? Apakah seperti itu? Kita sudah catat sesuai dengan judulnya. Ya, catatan itu bisa dalam bentuk catatan tulis atau catatan dalam benak kita. Lalu apakah cukup dengan catatan tadi itu tidak kita ubah dalam kenyataan? Maka dari itu nanti kita akan membahas ini saja. Jadi intinya sebenarnya ilmu-ilmu keislaman itu kalau nggak diamalkan itu seperti filsafat-filsafat yang memang tidak ada faktanya. Misalnya filsafat yang metafisik yang itu nggak ada faktanya, nggak ada realitasnya, nggak terbukti dalam kehidupan. Justru ini yang menjadi bagian penting dalam urusan kaum muslimin ya. Oke, kita lanjut ya. Ada satu kewajiban besar yang sering kita mungkin lalaikan, satu mata rantai yang kalau hilang maka seluruh rangkaian iman, ilmu dan ibadah itu menjadi nggak sempurna. Kewajiban itu apa? Mengamalkan ilmu itu. Jadi ini mata rantainya itu nggak boleh putus antara iman, ilmu, ibadah, kemudian amal ya, tatbik, mengamalkan ilmu. Nah, yang pertama yang harus kita pahami, ilmu itu adalah amanah ya, bukan koleksi gitu ya. Coba kita lihat di sekeliling kita atau kita lihat dalam diri kita sendiri. Di zaman sekarang ini kita itu sangat gemar untuk mengumpulkan, mengoleksi ilmu ya. Memang kalau orang belajar itu ada kepuasan secara intelektual. Panjenengan kalau kemudian punya masalah, kemudian masalah tadi ditanyakan kepada orang yang pas, benar, memang ahlinya, kemudian panjenengan mendapatkan jawaban, solusi secara konsep, maka itu akan membuat kita menjadi senang gitu, tenang. Secara intelektual itu puas gitu. Oh iya ya begitu ya, begitu. Jawabannya ternyata masalah ini simpel, begini. Itu memang wajar kalau orang itu ketika mendapatkan pengetahuan yang baru yang menjadi jawaban terhadap problem dia sehari-hari misalnya, maka akan menjadi plong gitu, tenang. Ya, karena mindset itu penting gitu. Ya. Jadi orang-orang yang mungkin depresi, ya, orang-orang yang melakukan bunuh diri itu kan karena mindsetnya sudah rusak gitu, mindset pemikirannya error gitu, sehingga kemudian apa yang dulu dia larang, yang dulu dia jauhi, sekarang dia benarkan karena mindsetnya sudah berubah. Maka dari itu wajar sekali kalau orang itu mempelajari sebuah ilmu kemudian tercerahkan, maka dia akan puas secara intelektual gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Nah, kita itu seringkali kemudian mengumpulkan ilmu, solusi, pengetahuan ya di pengajian rutin, di masjid ya,
di mana-mana kita bisa mengkaji di kajian online, ya kita tonton status-status dakwah di media sosial, ya kita baca semua, kita screenshot, lalu kita simpan. Grup-grup WhatsApp agama, ya grup-grup Telegram kita ikuti mungkin sampai banyak atau puluhan gitu. Nah, koleksi ilmu kita itu, kepuasan intelektual kita itu banyak kalau begitu. Tapi apa yang terjadi setelah itu gitu loh? Ya, apa yang terjadi setelah itu? Nah, kita tahu bahwa misalnya ghibah itu haram, ya. Tapi kenapa kita masih sering ringan menyebut aib saudara kita? Gitu. Ini yang menjadi poin kita pada malam hari ini. Kita sudah tahu bahwa sholat itu harus memenuhi syarat dan rukun. Kemudian sholat itu juga khusyuk, harus khusyuk misalnya. Tapi kenapa kalau kita sholat itu sambil pikirannya melayang ke urusan macam-macam, ya urusan bisnis, urusan dapur, urusan dengan keluarga dan seterusnya. Ternyata memang ada gap, ada kesenjangan antara ilmu dengan amal perbuatannya. Faktornya banyak ya. Kita tahu bahwa berkata jujur itu wajib misalnya, tapi kenapa kita masih selip-selip kebohongan, ya kecil ataupun besar, bohong ke siapapun, kalau bawahan ke atasan, kalau atasan ke bawahan, bohong ke pasangan kita, bohong ke anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita dan teman-teman kita, ya kita masih sempat saja membohongi mereka misalnya, padahal itu sudah dikatakan berbohong itu nggak boleh misalnya, ya. Kemudian kalau kita tahu sodakoh itu adalah berkah, kenapa tangan kita masih berat sekali melepaskan selembar dua lembar untuk orang yang membutuhkan gitu, ya itu. Nah itu yang menjadi bahasan kita. Pertanyaannya, yang terjadi dengan ilmu kita apa? Yang terjadi dengan pemahaman kita itu apa? Ilmu kita sudah numpuk, ya sudah penuh misalnya, tapi amal kita jalan di tempat. Nah, ilmu neakeh gerak jalannya di tempat saja. Ilmu kita naik terus, tapi karakter kita tidak berubah gitu. Ini PR memang. Maka dalam Islam fenomena ini adalah fenomena yang berbahaya, ya berbahaya. Jadi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan apa yang dia pahami, yang dia ilmui itu, ini bahaya yang sangat besar. Ya. Nah, oleh karena itu kita kaji lebih mendalam. Yang poin pertama adalah ilmu tanpa amal itu kan sudah panjenengan tahu, seperti pohon tidak ada buahnya. Ya, kan begitu ya. Jadi kalau kita lihat lembaran Quran, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengumpamakan dengan perumpamaan yang sangat tajam tentang orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, ini dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, matsalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillahi wallahu la yahdil qaumal zalimin. Jadi perumpamaan orang-orang dipikulkan, perumpamaan permisalan alladzina, orang-orang yang humilu, dibebankan, ya dipikulkan kepada mereka at-taurata, kitab Taurat. Memang ini nunjuk kepada orang-orang Yahudi. Summa kemudian lam yahmiluha, mereka tidak memikulnya, ya adalah seperti kamathal, seperti permisalan himar, ya binatang himar, keledai, yahmilu asfaro, yang membawa kitab-kitab yang tebal. Saya sudah buat slide-nya sebenarnya, cuma nggak selesai. Ya kalau ada slide-nya menarik, ada gambar keledainya bawa kitab di atasnya. Ya. Jadi coba kita renungkan, akhil karim. Allah mengumpamakan orang yang diberi kitab suci, diberi ilmu, diberi petunjuk, tapi tidak diamalkan. Seperti apa? Seperti keledai yang memikul kitab-kitab tebal di punggungnya. Ya. Kemudian pertanyaan kita, apa sih yang dirasakan oleh keledai itu? Keledai ini kan apa medur?
Hah? Manajeran. Bukan jaran, bukan kuda. Keledai itu ya keledai. Ya nanti saya akan coba ungkap ya secara realitas saja. Kenapa kok dipilih keledai gitu? Jadi keledai kasa mekol beban yang berat. Ya, tentu punggungnya itu lama-lama capek gitu. Tapi dia tidak tahu keledai kasa tak oneng apa isi kitab-kitab yang dibawa itu, yang dia pikul itu. Jadi kitab itu nggak beri manfaat apa-apa, hanya jadi beban saja, ya. Nah itu, jadi keledai kan memang seperti itu ya. Kalau zaman dulu nggak ada truk fuso, nggak ada pickup L300 gitu. Dulu itu salah satu hewan pengangkut yang luar biasa adalah keledai itu. Keledai itu adalah hewan pengangkut yang kuat gitu, ya, kuat sekali. Nah, apa pertanyaan kita, saya sama panjenengan, tidakkah kita kadang-kadang seperti keledai itu? Bener Bang Isyari? Oh betul. Oke bener. Kita lagi pada kia, gitu. Jadi sebenarnya kita tuh ya sering seperti keledai itu. Ya. Jadi seperti keledai itu memikul ilmu di sini ada, tapi seringkali kita tidak melakukan. Maka Allah permisalkan seperti keledai itu. Kita hadir di majelis ilmu, mendengarkan ayat dan hadis Rasulullah tentang hikmah-hikmah pelajaran dari para ulama, kita catat, bahkan kita foto, kita angguk-angguk, tanda setuju gitu. Tapi sampai di rumah, catatan kenekah pas esabok, kenekah. Ya, foto slide tadi mengendap di galeri HP begitu ya. Ilmu tidak meresap ke hati, tidak mewujud di tangan dan kaki kita, tidak berubah menjadi amal perbuatan. Maka yang seperti ini seperti keledai begitu. Ya, ini kumpulan keledai berarti kalau begitu. Bisa. Saya ada keledai, saya nggak kaki keledai iki ada orang mari Mas. Namanya belum tegak kan? Ya. Saya akan sedikit kenapa? Mungkin ini bukan tafsir, saya hanya melihat realitas saja. Mengapa Allah menggunakan keledai gitu ya? Himar dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5 ditinjau secara rasional. Jangan dibilang tafsir, ini di tafsir gak ada, mungkin ada cuma satu yang mirip ya. Jadi saya akan mengkomparasikan hewan ini dengan hewan yang lain. Kenapa kok Allah tidak menyebut engkui sapeh, kerbui, sapi, kerbau dan onta ya, atau kuda misalnya ya? Maka kita coba ini gambarkan ya. Jadi di mana namanya, sebenarnya dalam ilmu tafsir ada tasybih tamtsil, perumpamaan kondisi dengan kondisi yang lain. Nah, asfar itu, kata asfar itu dipakai ya jamak dari kata sifrun ya, bermakna memang kitab-kitab besar yang tebal dan isinya ilmu yang banyak dan agung gitu. Itu salah satu makna asfar ya. Jadi memang keledai itu hewan pengangkut yang luar biasa, bawa kitab-kitab besar. Nah, kondisi ahli kitab waktu itu Allah menyamakan orang Yahudi yang mereka menguasai teks Taurat tapi tidak mengamalkannya itu dengan keledai itu. Ya. Jadi Ibnu Katsir mengatakan mereka memikulnya secara fisik, ya, bisa menghafal, membaca, memahami, namun tidak memahaminya dan tidak mengamalkan isinya. Gitu ya. Nah, kemudian itu jadi beban bagi keledai itu. Kitab itu apa namanya? Hanya beban berat di punggung bagi orang tidak mengamalkan ilmu. Ilmu itu bukan menjadi cahaya dia, menjadi beban dosa dan hujah nanti yang memberatkan dia di akhirat kelak. Nah, kenapa kok keledai gitu? Secara rasional dan observasi perilaku hewan ya, atau etologi gitu, keledai itu punya sifat spesifik yang paling cocok untuk analogi ini gitu ya. Jadi keledai itu adalah hewan pekerja yang tangguh sebenarnya, itu kelebihan keledai. Untuk apa? Mikul beban. Nah,
Namun keledai itu sama sekali tidak memiliki kemampuan membedakan nilai barang yang dipikulnya. Bagi seekor keledai, memikul sekarung beras, sekarung emas, sekarung jerami, atau setumpuk kitab suci atau kitab-kitab fikih misalnya, kitab tafsir, kitab hadis dan sarahnya, itu hanya sekedar berat saja. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya mau jerami, mau usus ya. Rempelo ati sama kitab suci di atas keledai nggak ada bedanya, hanya berat saja gitu. Nah, maksudnya apa? Poin ini menyindir orang yang berilmu. Yang berilmu tidak mesti orang yang harus kiai mondok puluhan tahun, tidak. Ya pokoknya ada ilmunya gitu. Yang hanya merasakan beratnya menghafal, beratnya belajar, beratnya bertanya, beratnya berdiskusi, tapi tidak merasakan manisnya hidayah di dalamnya. Itu. Ya. Ya kan begitu. Kalau bisa merasakan manisnya hidayah kan berarti dia mendapatkan petunjuk dari ilmu itu, kemudian dia berupaya untuk mengamalkannya. Dia hanya merasakan beratnya menghafal, beratnya sekolah, beratnya lamanya belajar, ya, capeknya dia itu membaca dan seterusnya. Ada kepuasan intelektual, tapi tidak merasakan manisnya hidayah yang ada dalam ilmu itu. Nah ini, itu poinnya begitu. Kemudian yang kedua, keledai itu simbol kebodohan dalam budaya Arab gitu. Kalau di sini apa simbolnya? Hewan saya goblok. Kenapa mas? Salah nih. Jadi dalam konteks budaya Arab, tempat Quran turun gitu, himar itu simbol kebodohan. Ya. Berbeda dengan hewan yang lain yang mungkin punya kecerdikan insting, kecerdasan insting. Keledai diasosiasikan dengan ketidakpahaman gitu. Jadi goblok keledai itu. Jadi kalau misalnya dengan anjing gendengan keledai itu, cuma dia kelebihannya bisa ngangkut banyak itu. Anjing nggak mampu. Ya. Nah, itu. Sekarang kita analisa komparatif. Mengapa bukan kuda, sapi atau kerbau itu? Ya. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan eliminasi, logic of elimination, kita bisa melihat mengapa hewan lain tidak disebutkan dalam perumpamaan tadi. Ya. Mathalul ladzina humilut taurata kama salil bakor, kama salil apalagi yang lain itu. Kuda ya, apa kuda itu? Ya. Nah, coba kita kama salil khail misalnya. Ya, atau kama salil kelepain apa kerbau bahasa Arabnya. Jadi mengapa bukan kuda? Karena kuda itu sebenarnya simbol daripada kemuliaan gitu. Dalam Al-Quran ada surat namanya surat Al-Adiyat. Dan budaya Arab, ya kuda adalah simbol kemuliaan. Jadi orang itu kalau bawa kuda itu kudanya bagus itu berarti kendaraannya keren gitu. Kalau sekarang mungkin ya sekelas Mercedes gitu, BMW. Kalau terlalu muda itu nggak mau mobil gitu, pakai mobil hypercar yang ngebutnya itu luar biasa. Ya, jadi kuda itu simbol kemuliaan, simbol kecerdasan, simbol kecepatan dan jihad. Ya, kuda itu. Ya, jadi kuda itu punya ikatan emosional dengan penunggangnya. Nah, jika Allah menggunakan kuda, maka itu akan sedikit mengangkat derajat mereka yang dicela itu sedikit terangkat, ya, mencoba pakai jeren itu. Ya, Allah ingin menghinakan perilaku tersebut, perilaku orang yang hanya tidak mengamalkan ilmunya itu, maka dipilih hewan yang derajatnya dianggap rendah, hina dalam konteks intelektual, ya, konteks intelektual. Maka pas kalau menggunakan himar, bukan menggunakan jeren atau kuda, ya itu. Kenapa kok bukan sapi atau kerbau gitu? Jamus, nah, kerbau itu jamus. Ya. Kerbau jamus atau bakor atau sapi itu punya fungsi produksi dan transportasi. Ya, dan sapi dan kerbau itu utamanya adalah hewan ternak untuk
untuk dipakai untuk membajak sawah, bisa diambil susunya atau dagingnya. Nah, mereka jarang digunakan sebagai hewan pengangkut barang jarak jauh. Ya, pack animals, packing, pack animals. Jadi hewan untuk packing jarak jauh. Ya, kalau packing biasanya kan memang untuk transport jarak jauh. Aduh kita mau ke Jakarta, malam ini kita packing. Gitu. Berarti di packing barang-barangnya. Tapi kalau cuma ke mana Arjasa, masa mau bilang packing? Ya, itu dengan beban di punggung seperti kitab itu enggak, untuk jarak jauh enggak dipakai itu siapa sapi itu. Jadi sapi memberikan manfaat fisik langsung, susu atau daging kepada manusia gitu. Sedangkan konteks ayat ini adalah tentang kesia-siaan. Keledai itu yang membawa kitab itu adalah puncak kesia-siaan itu, lelah memikul tapi tidak jadi lebih pintar dan tidak mendapat manfaat dari apa yang dia pikul gitu. Nah ini ya. Mengapa bukan onta? Al-ibil. Ya. Unta memang hewan pengangkut ya. Namun unta disebut dalam Al-Quran itu sebagai mukjizat penciptaan yang menakjubkan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, disebut begitu ya. Kemudian unta memiliki kecerdasan navigasi gurun yang luar biasa. Jadi menggunakan unta mungkin tidak memberikan efek pelecehan. Efek pelecehan kepada orang yang tidak ngambil ilmunya itu kalau pakai unta itu kurang pas gitu. Yang setara dengan keledai itu. Makanya tidak menggunakan unta. Jadi rahasia di balik pemilihan keledai dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5 itu yang pertama aspek fisik ya. The carrier, keledai itu mewakili fisik yang lelah bekerja, yang menghafal membaca tanpa keterlibatan hati. Gitu. Yang kedua aspek nilai ya, value-nya ya, hanya keledai yang menyamakan kitab suci dengan batu atau kayu, sama-sama hanya beban berat gitu ya. Ini tamparan keras bagi ilmuwan yang tidak paham esensi ilmunya. Ilmu batu mau kayu mau emas mau apa itu nggak ada pengaruhnya. Aspek psikologis, jadi Allah ingin merendahkan perilaku tersebut. Memilih kuda akan terlalu mulia, milih sapi tidak relevan fungsinya. Keledai adalah representasi paling dakik, paling presisi untuk menggambarkan kebodohan di tengah akses terhadap sumber kepintaran yang berlimpah ruah gitu. Nah ini ya bisa dipahami ya. Nah kenapa kemudian menggunakan keledai? Jadi setelah mengkaji ini ya malulah kita kalau nggak mengamalkan ilmu gitu. Ya ingat seperti keledai itu gitu. Nah ya. Kemudian yang poin yang kedua, yang pertama tadi sudah. Ini ancaman keras bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Nah, kalau kita merasa biasa saja dengan tidak mengamalkan ilmu, nah, kalau kita merasa biasa ya, kita dengar ancaman-ancamannya banyak sebenarnya dalam Quran dan Sunnah ya. Panjenengan insya Allah sudah baca semua. Bukan untuk nakut-nakuti ya, tapi untuk menyadarkan. Silakan dicari itu banyak di Quran dan Sunnah itu. Ancaman mereka yang tidak mengamalkan ilmunya. Tapi saya akan membuat sebuah analog saja. Karena ini di Quran Sunnah mungkin tidak terpapar seperti ini. Ada cermin dan ada bayangan. Ya. Ibaratkan sebuah cermin. Kita berdiri di depan cermin, kemudian kita berkata kepada diri kita. Nah, itu cermin, kaca gitu. Mancing buat tibi nek asatnya ya dan kaca. Pas apenta ke tibi, saya rapi, saya bersih, gitu. Saya wangi. Benta tibi, saya sudah mandi begitu, saya ganteng. Gitu. Tapi ketika Anda bercermin, kita melihat rambut kita acak-acakan, baju kita kotor, wajah kita jelek, belepotan, ya. Apa asa kalau belepotan namanya itu? Cemong. Mulutnya cemong gitu. Apa yang terjadi? Cermin itu nggak bisa dibohongi gitu, cermin itu. Walaupun kita ngomong saya ganteng, saya bote, makan celeng. Ya kan? Cermin akan tetap menunjukkan kenyataan apa adanya. Kita bisa berkata apa saja gitu ya. Tapi bayangan di cermin tidak akan berubah menjadi ucapan kita itu. Betul ya?
Kalau moca saya kote boten nggak bisa. Pakun celeng. Ya. Ia tetap menampilkan sosok kita yang sebenarnya. Nah, jadi nanti di akhir itu amal kita cermin dari perbuatan dan sikap ucapan kita itu. Tidak ada yang bisa disembunyikan gitu. Tidak ada yang bisa dimanipulasi. Semua akan terpampang jelas nanti di akhirat itu. Mau ngomong apa? Saya sholat ya Allah, makan tak sholat. Saya tidak riba, makan riba. Saya taat, makan tak taat gitu. Seperti cermin itu. Ya. Kalau kita berkata cinta, ibadah, sholat, zakat, puasa, macam-macam, tapi amal kita kosong, cermin itu akan menampakkan gitu siapa kita sebenarnya. Kalau kita berkata ikhlas, tapi hati kita penuh dengan riya, sum'ah, maka cermin juga akan menampakkan seperti itu. Kalau kita berkata takut kepada Allah, tapi perbuatan kita tidak berubah, ya berani, cermin itu akan menampakkan hal yang sama. Dan di saat itulah kita akan merasakan maktun, ya, kebencian Allah yang amat besar kepada kita. Kita tidak bisa membohongi cermin dan kita tidak akan pernah bisa membohongi Allah, gitu. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu diingat-ingat gitu, ya, analogi ini. Nah, itu analognya saja ya. Kemudian salah satu yang mungkin membuat kita itu harus diingat-ingat itu ancaman nanti di akhirat. Nah, ini kalau kita pas pengajian Isra Mi'raj itu, kalau zaman dulu, kalau sekarang nggak ngerti apa tetap dibacakan itu hadis-hadis Isra Mi'raj itu ya. Itu kan Rasulullah diperlihatkan pemandangan yang mengerikan di neraka itu. Jangan tanya, berarti neraka sudah ada atau belum? Capek saya mau jawab. Ya. Jadi nanya perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Itu kok Nabi Muhammad sudah tahu neraka? Memangnya neraka itu berarti sudah ada penghuninya ya? Padahal kan kehidupan masih akan berlangsung, belum selesai itu. Hidup belum datang itu. Hari kiamat kok sudah diperlihatkan begitu? Itu real atau tidak? Ya itu urusannya Allah saja sudah. Jadi kata Rasulullah begini, aku melihat orang-orang yang bibirnya digunting dengan gunting-gunting dari api neraka. Setiap kali digunting, bibir itu kembali lagi seperti semula. Digunting lagi, balik lagi. Begitu seterusnya. Nah ini slide-nya saya bikin ada guntingnya dari api neraka itu. Tapi karena belum selesai nggak saya tampilkan. Siapa mereka? Tanya ke malaikat Jibril itu. Jadi malaikat menjawab, mereka adalah para khotib. Nah, yang bukan khotib, alhamdulillah. Benih khotib. Mereka para penceramah dai. Wah, kok benih dai kok. Mereka para dai, ya. Para mubalik dai dari umatmu wahai Muhammad. Berarti saya saja ini. Mereka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tapi mereka sendiri tidak pernah melakukannya. Mereka membaca Alkitab, tapi mereka tidak mengamalkannya. Nah, itu. Jadi sebenarnya bukan cuma dai gitu ya. Dai itu kan berarti orang yang menyampaikan sesuatu karena memang dia punya ilmu. Ya kita juga sama, ilmu kita kan mungkin nggak banyak, tapi paham lah. Tapi nggak mengamalkan gitu. Jadi titik tekannya di sini, nggak mengamalkan apa yang dia pahami itu. Gitu. Jadi seperti itu nanti digunting. Digunting ya. Nah, kemudian poin yang ketiga, ilmu itu adalah petunjuk jalan, bukan sekedar ma'rifah, pengetahuan. Nah, kita buat ilusi sederhana saja. Ada seorang musafir saya, tersesat di tengah hutan belantara yang gelap, banyak binatang buas. Dia butuh sampai ke kota sebelum malam. Ya, tiba-tiba namanya cerita ini. Dia menemukan papan petunjuk jalan gitu. Ada tulisannya di situ. Ke kota A lurus 5 km. Lalu belok kiri. Ke kota B belok kanan 2 km. Nah, apa yang dilakukan oleh musafir itu? Apakah dia akan berdiri di depan papan itu? Menceng?
membacanya berulang-ulang sampai dia hafal, lalu dia berkata, wah bagus sekali tulisannya, fontnya bagus nih. Fontnya jelas, warnanya cerah. Saya suka sekali dengan tulisan di papan ini. Saya akan foto untuk kenang-kenangan. Lalu dia duduk sampai malam hari, sampai kemudian larut malam, kemudian mati dimakan binatang buas gitu. Apa seperti itu? Ya tidak dong. Ya, mesti dia ngikuti papan itu gitu. Nah, musafir yang waras gitu akan segera melangkahkan kakinya sesuai petunjuk di situ. Dia akan bergerak ngikuti arah yang ditunjukkan. Nah, itulah fungsi daripada ilmu gitu. Jadi ilmu itu bukan untuk dikagumi gitu, bukan untuk koleksi, bukan untuk dijadikan bahan perdebatan semata, bukan untuk dipamerkan di status gitu. Ilmu adalah petunjuk, papan petunjuk jalan menuju Allah. Nah, kita tuh sudah punya papannya tuh banyak, tapi tidak pernah ikuti papan itu. Gune foto, gune baca, ya apalagi, ya kemudian duduk gitu, sampai malam tiba gitu, sehingga kemudian dia dicaplok oleh binatang buas itu. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita hanya berdiri depan ilmu itu, membacanya, menghafalnya, ya, mendiskusikannya, tapi tidak pernah melangkahkan kaki sesuai petunjuknya, maka kita seperti musafir bodoh tadi itu. Ya. Bedanya apa? Kalau musafir bodoh tadi itu mati di hutan, kita akan mati dalam keadaan tahu jalan tapi tidak pernah sampai. Ya, kita mati tahu jalan tapi nggak sampai tujuan, mati. Eman gitu kan ya. Jadi sudah tahu jalannya ini benar tapi nggak pernah sampai tujuan. Kemudian mati dalam kondisi ya seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau Allah tanya bagaimana itu? Ya. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kurang berapa? Masih? Hah? Masih banyak. Oh, masih banyak. Mengapa kita sulit mengamalkan ilmu? Nah, ini. Kenapa kok sulit mengamalkan? Yang pertama itu, ini boleh panjenengan ngenangan. Ini benar juga ternyata saya pikir-pikir ya. Ada penyakit namanya penyakit nanti saja. Itu penyakit itu. Ya. Jadi paling umum di kalangan kita itu kan menunda-nunda itu. Kita tahu sholat misalnya tahajud itu luar biasa, walaupun ibadah sunnah muakkadah. Tapi kita bilang nanti sajalah kalau sudah tua. Nah, ini nggak ada yang tua nih, udah semua ini. Sekarang masih muda gitu, masih banyak urusan, gampang lah. Tahajud dikibai, bukton banyak. Itu. Jadi kita seringkali menunda-nunda, mengatakan nanti saja, merasa masih ada waktu yang longgar, yang luang, yang panjang, sehingga nanti bisa kita lakukan itu pada waktu yang akan datang. Gitu. Sekarang ada misalnya, ayo kita ngaji Quran, kita ngaji fikih, nanti sajalah. Masih sibuk. Kalau sudah saya pensiun, baru saya itu ngaji gitu. Memang banyak begitu. Pas dia dinas, jadi PNS, ASN, jadi kepala, tak nih ngajo. Karena sibuk dengan tugasnya. Setelah dia pensiun masih ada waktu. Oh, ternyata sesuai dengan omongannya. Alhamdulillah masih ada waktu, masih diberikan kesempatan sama Allah. Dia kemudian diajak ngaji lancar. Tapi nggak semua orang seperti itu, ya. Nah, saya usulkan begini. Ada seorang petani yang punya ladang yang sangat luas. Setiap hari dia lewat di ladangnya itu, di sawahnya itu, dia tahu ladangnya itu subur banget gitu. Subur. Onta lagi bigih langsung gede. Gitu ya. Nah, kayak Pak Misyari ini, ya. Jadi cuma dilihat aja istrinya sudah langsung hamil gitu. Langsung punya anak 3 gitu. Hebat ini. Saking mertin aja, Pak. Mandi banget ini. Cuma dilihat aja sudah langsung punya anak gitu, Bu. Di rumahnya. Ilmunya di-share Pak Misyari. Ya. Kemudian dia tahu itu. Dia punya benih yang bagus, musim tanam sudah tiba, lahannya subur. Hari ditanya dia sama orang, kapan mau tanam Pak gitu. Nanti masih ada waktu. Nah gitu ya.
hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, ya. Tiba-tiba musim panen tiba. Yang panen tetangganya, dia belum nanam. Semua petani tetangganya panen raya. Mereka membawa berkarung-karung hasil, mereka tersenyum bahagia. Ya. Petani tadi ya, bergegas ke ladangnya, mencangkul, menabur benih. Apa yang terjadi? Waktu sudah habis. Benihnya tidak sempat tumbuh, musim sudah berakhir, pulang dengan tangan kosong. Jadi seperti itu sebenarnya gampang, simple gitu loh untuk kita mengalapkan itu ya. Inilah gambaran orang yang selalu berkata nanti. Nah, masalahnya begini, malaikat maut itu tidak menunggu kita selesai menunda. Ya, saya ulang lagi. Malaikat maut tidak pernah menunggu kita selesai menunda. Tek kok cabut te bon deki. Tinglah mari itu ndar, bentinglah mari nunda kan bon pas obat kan, baru cabut enggak. Enggak pernah nunda malaikat maut itu. Enggak mau diatur begitu. Ajal tidak melihat apa kita sudah siap atau belum. Bisa jadi nanti itu ya, nanti saja itu. Yang kita tunggu-tunggu itu nggak pernah ada itu, nggak pernah datang itu. Nanti aja, jangan-jangan yang nanti aja nggak pernah datang gitu. Ya, itu yang perlu kita ingat-ingat kalau sudah bilang nanti, padahal itu kewajiban yang tidak waktunya mudoyak, sempit. Gitu. Kalau waktu muwassa itu masih mending gitu. Ya, untuk ada kajian fikih sama usul fikih sehingga kita itu lebih nyaman hidup itu. Kalau semuanya itu harus ala waktiha, wah berat itu. Sholat kalau nggak pas selesai adzan nggak terima, waduh langsung sholat. Kasih waktu sama Allah sampai kemudian masuk waktu sholat berikutnya, dan seterusnya ya. Ya, Allah berfirman, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia berkata, ya Rob, sekiranya engkau menangguhkan kematianku sedikit waktu saja, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Al-Murafiqun ayat 10. Jadi hati-hati dengan nanti itu, karena nanti itu seringkali tidak pernah datang menemui kita. Yang datang menemui kita adalah malaikat maut, gitu ya. Nah, dari itu ini yang muda-muda seperti anak saya ini, jangan pernah berpikir nanti, karena nanti itu boleh jadi tidak terjadi, gitu. Ya, jangan kira nanti anak saya Zaid nih, umur saya lebih panjang daripada ayah saya. Saya sudah 49 tahun begitu. Ya, sudah menikmati umur 10, 20, 30, 40 sampai 49. Mungkin di sini Pak Lamidi berapa Pak Lamidi? 63. Oh, 63. Belum tentu kita menikmati umur 60 tahun seperti beliau. Siapa yang bisa menjamin? Ya. Nah, seperti itu. Jadi itu semuanya adalah bahan tadabbur ya, perenungan kita agar kita segera mengamalkan ilmu kita itu. Ya, ilmu banyak sekarang ya. Bisa kita akses dimanapun gitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian mengapa ilmu itu tidak menjadi amal yang terjadi kan nanti ya. Yang kedua ini asalnya. Ada masalah pada konsep ilmu itu sendiri. Ini kalau katanya orang pendidikan ranah kognitif ini. Ya. Jadi banyak dari kita itu mencari ilmu bukan untuk diamalkan, tapi untuk tujuan yang lain gitu loh. Nah, itu tujuan yang lain ini. Bukan untuk diamalkan. Ilmu itu sebagai informasi, bukan sebagai transformasi. Bukan untuk mengubah. Kita memperlakukan ilmu itu agama seperti ilmu dunia. Kita puas hanya dengan tahu saja, tahu hukum tajwid, tahu rukun sholat, tahu kisah-kisah Nabi, selesai. Padahal ilmu itu adalah tool of transformation. Apa Mak Wisari artinya itu? Ini namanya ujian. Iya, ujian apa namanya itu, lisan. Ini ujian paling berat, langsung ditanya di tempat. Tak bisa tak lulus. Siapa guru? Jadi ilmu itu datang untuk mengubah diri kita, bukan sekedar menambah database otak kita. Itu. Saya katakan tadi, nggak apa-apa nambah database itu. Seneng kok kita kalau banyak ilmunya, puas kita itu secara intelektual. Tapi itu nggak cukup gitu. Ya. Nah itu. Jadi ini berat Pak.
Apalagi kalau urusan sehari-hari dengan keluarga itu, banyak pelanggaran. Saya juga banyak pelanggaran-pelanggaran. Kadang-kadang itu lupa, lalai. Ya namanya manusia. Buru norok parenting, mulailah apa rangnya penting, banting. Aduh, alang ini. Makanya harus sadar, gitu, terus terkontrol, ya, itu. Nah. Jadi seperti itu ya. Yang kedua, itu kenapa gak diamal? Itu masalah faktor eksternal. Nah, ini lingkungan dan teman, ranah sosiologis. Nah, tadi ranah kognitif, circle-nya dia itu. Makanya circle itu penting, ya. Jadi manusia adalah produk dari lingkungannya sebenarnya dia itu. Ilmu yang dipelajari itu di majelis kebaikan bisa menguap begitu masuk pada circle dia atau lingkungan yang rusak, ya. Misalnya ya ada tekanan dari circle-nya itu. Kita ingin berubah misalnya, ingin beramal, tapi ternyata lingkungan kita tidak mendukung. Circle kita itu circle yang rusak, antagonis dengan apa yang kita kaji di majelis itu, mulai dari keluarga yang sinis misalnya hingga teman kantor yang toksik, ya. Teman tetangga yang toksik, ya, yang bawa racun. Nah, misalnya kita ikut kajian, ya, anak kita perempuan kemudian semangat ingin berhijab, berjilbab syar'i, sampai di rumah ibu dan kakaknya atau bapaknya belum berhijab gitu, bilang begini, ngapain sih alim-aliman gitu. Embun semacam, ya ada luntur sudah itu, ya. Nanti dikira kamu itu dikira sok suci loh gitu. Atau mungkin di kantor, ya, di teman-teman yang lain, teman makan di resto yang tidak jelas kehalalannya, ya. Ya, kalau kita misalnya menolak misalnya, kita akan jadi bahan olok-olokan. Gak usah terlalu ruwet uripiku, dinikmati saja. Padahal pas selesai kajian tentang halal haram, sembelihan itu, ya. Jadi tekannya luar biasa berat. Akhirnya ilmu yang baru dapat terpaksa dikubur demi menjaga kehormatan dalam tanda petik dan menghindari label negatif lingkungan kita. Amal jadi terhambat bukan karena malas, tapi karena takut pada penilaian manusia gitu. Ini. Ya itu penting, makanya circle itu penting, ya. Apa namanya? Bukan 10 menit, ya. Itu. Kemudian yang tiga, kalau nggak diamalkan ya karena ada musuh abadi kita. Itu apa? Serangan sistematis musuh abadi kita, setan. Ya ini ya. Jadi strateginya banyak itu, ya, bertahap-tahap. Ya. Kadang-kadang dia mencegah secara total, kadang-kadang dia mencegah yang sunnah. Ia bisikkan istirahatlah, yang wajib saja sudah cukup, jangan memaksakan diri. Ya kan? Kita sama setan itu dihalang-halangi untuk melengkapi ibadah kita dengan yang sunnah. Gak usah wis, pokoknya sama sing wajib wis cukup wis. Sing sunnah gak usah wis, beno wis. Padahal ibadah sunnah itu katanya Rasulullah untuk nambeli ibadah yang wajib itu kalau ada kekurangan itu. Buat tempel gitu. Ya. Atau ini taswif, menunda-nunda. Setan gitu, nanti saja taubatnya. Nanti saja kamu aplikasikan, nanti saja kamu terapkan. Kamu masih muda, masih banyak waktu. Nikmati dulu duniamu saat ini. Oh, ini senjata yang paling ampuh ini, ya. Atau mungkin strategi lain apa? Membuat seseorang menjadi riya. Ya. Kalau orang gigih beramal, ya. Orang itu semangat untuk berjuang, mengamalkan, menerapkan. Maka setan membisikkan apa? Wah, kamu hebat ya. Rajin sekali sholat. Lihat orang-orang memperhatikan kamu. Ya, wah, ini kemudian muncul rasa riya gitu. Ya. Nah, ini. Jadi seperti itu ya. Sudah habis waktunya. Kurang berapa menit? 7 menit. Ya. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Nah, nanti selesai ini kita antum tanyakan. Ya, antum tanyakan biar nanti saya bahas jalan keluarnya. Ini soalnya sama operator
Nanti mau dimasukkan lagi ke YouTube, YouTube-nya cuma 40 menit saja gitu, ya. Karena HP-nya kan HP Paling apa? bagus. Iya paling canggih gitu ya. Apel. Karena nggak mau dengan HP yang baru, karena ini sudah canggih. Baik, saya kira itu ya yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita kaji, ya. Tapi berhubung waktu, ini kan jam 9 pas, enak ini, nggak terlalu malam gitu selesai. Nanti lanjut minggu depan. Saya juga materi ini, tapi nanti tema yang lain. Ya, temanya menarik sekali. Jadi nanti mengamalkan ilmu, bukti kalau kita itu adalah aktif dalam realitas kehidupan yang nyata. Wah, itu penting itu nanti. Ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi materi yang bisa disampaikan oleh Ustadz Irwan Imaduddin terkait dengan mengubah catatan menjadi kenyataan atau ilmu yang diamalkan. Jadi memang melihat secara fakta bahwasanya ilmu itu kalau tidak kita amalkan hanya sebatas sebagai pengetahuan atau mungkin cocok hanya untuk sebagai pendefinisian saja. Jadi ilmu itu memang hakikatnya harus sampai kepada diaplikasikan kepada apa yang sudah kita terima. Ya, mungkin itu sedikit kesimpulan dari baik acara pada malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.